Gimana nih? Panggilannya apa? Yohana. Yohana. Ana atau Yo? Ana aja ya? Ya, Ana. Oh, Ana. Gimana ceritanya? Ya, saya sih Katolik. Ya kan, dari kecil keluarga Katolik semua. Saya juga guru sekolah minggu. Oh, oke. Di Surabaya? Di Surabaya. Oh, gereja apa tuh? Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Kelahiran Santa Perawan Maria. Terus? Kemudian banyak sih runtutan perjalanannya ya. Pertama itu dari ini melihat waktu itu adikku tuh mau masuk seminari waktu itu. Oh, berarti laki perempuan? Laki. Berarti selibat berarti? Iya, Oke. maunya selibat gitu. Terus? Kemudian ternyata di sana setelah baru beberapa minggu gitu ya, itu dia ada kekerasan, ada bullying di situ. Si adiknya? Iya. Dibully? Sampai fisik? Iya. Terus? Nah kemudian dia lari dari seminari itu, Keluar. kabur lah ibaratnya untuk nyelamatin juga teman-teman yang di dalam. Oke. Terus? Nah waktu itu sih saya sama papa sama ada satu romo sih itu cukup marah dengan hal itu gitu kan. Soalnya kan ketahuan. image saya kan Katolik itu ajarannya kasih ya gitu kan. Nah padahal udah ajarannya kasih, tapi kenapa hal seperti itu kan yang mau jadi romo kan, kenapa hal itu bisa dilakukan, bisa terjadi gitu. Tapi waktu itu diredam sama mama. Mama bilang udahlah nggak usah diperpanjang, kita mengasihi aja, kita mengampuni, mungkin itu kan personnya seperti itu. Itu sih. Nah dari situ ya udahlah, udah masih berjalan seperti biasa gitu kan. Tapi di hati saya itu mulai nggak enak gitu kan. Tapi adanya tetap keluar dari seminari. Nggak balik Akhirnya lagi. dia SMA biasa. Oh, SMA. Kan itu waktu itu mau masuk SMA. Nah setelah itu banyak sih yang saya pikirkan juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kayak pengakuan dosa kenapa harus sama romo seperti itu. Kemudian kalau di Katolik itu kan ada hosti ya. Hosti itu kan sebetulnya perubahan dari roti jadi tubuh Kristus. Itu kan bukan cuma sekedar mengenang, tapi transubstansiasi namanya. Jadi nggak kasat mata, berubah tapi nggak kasat mata gitu kan. Kemudian yang saya kurang sreg juga itu waktu mau Paskah itu kan juga cium salib, cium patung kaki ya. Itu sih yang jadi pertanyaan ya, tapi ya masih berjalan sewajarnya aja. Kemudian tahun 2020 yang awal-awal pandemi itu ya saya melihat kan ya kita ajarannya kan kembali lagi ya, kasih lagi ya, tapi pada kenyataannya itu kenapa nggak kejadian, nggak kelihatan buat aku gitu loh. Itu kenapa? Karena kan waktu pandemi itu kita itu udah kayak mau kiamat ya, udah kayak maksudnya udah nggak tahu. Sempat kena COVID nggak? Sempat kena tapi nggak pernah cek kayaknya. Jadi, pernah cek. Jadi berarti nggak pernah dicocok hidungnya? Oh pernah sering, karena kan dulu kerjanya di kantoran jadi mesti dicolok sih kalau mau masuk kantor. Nggak pernah WFH? WFH. Rolling waktu itu 2 minggu sekali di rumah kayak gitu. Nah sejak COVID itu saya melihat partisipasi dari gereja ya untuk kayak misalkan tukang beca yang di depan itu kan mereka kesusahan ya untuk pekerjaan, untuk makan dan segala macam mereka. Nah, saya itu kebetulan saya kan bergerak di bidang finance. Ya, saya tahu lah kurang lebih untuk yang di dananya lah ya seperti itu dan itu cukup besar. Gitu. Tapi kenapa? Ya ibaratnya gini, kalau kita beriman kepada Tuhan ya kan, berarti kan kita itu bisa memberikan apa yang kita punya. Kalau misalkan kita dipanggil waktu COVID itu, kita mau bawa apa sih? Nggak ada yang kita bawa kok. Nah, dan kemudian kalau misalkan kita percaya, ya udah nggak usah planning sampai ini berapa puluh tahun ke depan, berapa itu dananya ada dan segala macam. Padahal kalau waktu COVID kita belum tahu loh itu beneran udah kiamat beneran atau masih ada hidup ke depan gitu kan. Nah, ya. Kasih itu jadi nggak nampak di aku. Nah dari situ juga akhirnya aku berusaha untuk cari tahu. Awalnya sih cari tahu murninya itu gimana, ajaran murninya gimana, gitu sih. Awalnya di situ. Terus akhirnya
Apa yang ditemukan? Apa yang ditemukan? Awal perjalanannya itu kan aku dulu kerja di kantoran. Aku punya Perusahaan apa tuh? di perbankan. Bank apa? Ya aku punya teman waktu itu kita juga jadi apa ya ada acara di gerejaku. Jadi pendana ya, jadi apa ya kayak sponsorship gitu loh. Terus kemudian aku ngajak dia. Muslim dia, aku ngajak dia, tapi memang nggak di gereja kan, di acara-acara yang sekolah minggu aja biasa. Gitu. Nah, kemudian Katolik juga ada sekolah minggu ya? ada sekolah minggu. Ada sekolah minggu. Terus acara apa tuh? Sponsor apa tuh dia? Waktu itu acara anak-anak sih. Acara anak-anak. Kayak Bible, aku lupa acaranya apa. Gitu. Terus? Kemudian dari situ ya aku sih berusaha untuk memperkenalkan ya. Waktu itu masih positif memperkenalkan Yesus itu adalah juru selamat gitu kan. Yesus itu kristenisasi maksudnya. Enggak sih, memperkenalkan aja. Iya. Perkenalkan. Ada yang ketawa tuh di belakang. Sekarang anak cerita apa adanya aja. Nanti sebelum misalnya mau ditayangkan, sebelum ditayangkan pun saya nggak akan langsung tayangkan. Saya kirim dulu ke Ana tonton dulu. Menit berapa yang ya ini jangan. Itu bisa, tenang aja. Jadi kalau mau ngomong jangan sebutin nggak ya? Malah nggak enak. Udah sebutin aja. Nanti kira-kira apa nggak pantas diomongin, potong gitu aja, tenang aja. Grogi ya. Saya nggak mau, jangan sampai tamu yang di sini gara-gara direkam malah mendapat kesulitan. Saya nggak mau gitu. Jadi kita harus benar-benar menghargai privasi tamu, narasumber, ya. Jadi tenang aja, cerita aja padanya. Nanti dipotong-potong kasih tahu saya, kok menit sekian gitu. Siap. Ya. Terus akhirnya setelah memperkenalkan Yesus gimana? Berdebat. Berdebat. Maksudnya bukan kita tukar-tukar pikiran ya. Tukar pendapat, bikin. Terus. Ya, berdebat pasti. Ya udah, terus dia membawa jadi dia kasih saya waktu itu kita tukar apa? Tukar kitab suci. Tukar kitab suci, waduh. Jadi saya dikasihin Al-Quran, kebetulan itu yang ada tulisannya bahasa Indonesia. Terjemahannya. Jadi saya kan nggak bisa bahasa Arab ya, jadi saya baca untuk bahasa Indonesia. Nah dari situ mulai autodidak, jadi mulai belajar ya. Baca sih Al-Qurannya, ngerti ya nggak ngerti awalnya. Baca terjemahannya juga. Tapi nggak ngerti juga. Iya, maksudnya kan masih bacanya secara global aja sih, kayak gitu. Iya. Tapi baca semua nggak dari depan sampai habis? Iya, sampai habis. Wah, keren. Keren. Walaupun terjemahan, tapi kalau baca sampai habis keren. Belum semua orang Islam walaupun baca terjemahan sampai habis. Belum tentu semua. Tapi maksudnya waktu Yohana baca dari depan sampai belakang sampai habis itu paham konteksnya? Ada beberapa yang paham, ada beberapa yang belum sih, gitu. Terus yang Ono baca nggak itu? Kenapa? Yang Ono baca Bible nggak? Baca. Dia baca semua nggak dia? Baca semua. Baca semua. Terus? Ya udah kita tukar pikiran, ya kan. Terus saya juga belajar baca-baca dari podcast. Saya dengar yang dari Felix Xiao, terus dari Kodoni juga. Dari saya ada, alhamdulillah. Terus yang berdebat sama kayak pendeta-pendeta. Di Surabaya malah? Iya, kayak nama itu. Iya, kayak nama. Nah, jadi ya saya belajar dari situ juga sih. Kemudian saya baca lagi Alkitabnya. Baca ulang Bible-nya. Baca ulang Bible-nya. Sebelumnya baca Bible sudah cover to cover belum? Udah semua. Iya, tapi ya berapa kali? Enggak. Lebih ditekankan. 10 kali ada? Enggak ada. Enggak ada. Tapi lebih ditekankan kan biasanya kalau Katolik ya lebih ke Injil sih. Kan ada yang perjanjian baru maksudnya. Iya, perjanjian baru. Ada yang udah dipilihin kalau di Katolik. Jadi ya bacanya lebih ke situ. Bacanya yang ada Deuterokanonikanya juga kan? Iya, yang ada Deuterokanonika. Terus? Udah ketika saya baca ulang lebih netral nih, karena kan pengen melihatnya sudut pandang yang netral. Aku kan pengen cari tahu murni ajarannya itu seperti apa sih, yang benar itu seperti apa gitu kan. Ya udah ketika aku baca Bible-nya lagi,
ternyata banyak di situ memang yang Yesus tuh bilang ya udah berdoanya itu ditujukan kepada Allah, Bapa, iya. kepada Bapa. Dan hal-hal seperti itu kan kadang-kadang agak diabaikan ya, lebih dibawakan ke doktrin yang Yesus adalah Tuhan gitu kan, yang kalau tidak percaya ini, itu kan hal yang tidak bisa dilogika katanya. Jadi kalau tidak mempercayai ini berarti saya nggak beriman katanya, seperti itu. Tapi mohon maaf saya potong ya. Tapi ketika Yohanes sudah baca Quran, terus kemudian baca ulang Bible-nya, berarti kan Yohanes sudah mengetahui bahwa di Quran ada sosok Nabi Isa Al-Masih. Iya, betul. Atau Yesus Kristus. Yes, sudah betul. Memperbandingkan itu belum? Sudah. Gimana? Pandangannya gimana waktu? Ya, waktu itu juga jadi perdebatan juga. Oke. Seperti yang Yesus tuh disalib apa enggak? Ya. Dia perdebatan sama teman saya itu. Oke. Gitu. Terus Gitu akhirnya? sih. Akhirnya waktu itu saya nemu satu ayat yang Di Bible? Di Bible. Yang tentang hari terakhir ya, hari penghakiman. Yesus tuh kan bilang, aku duduk di Putra, atau Yesus tuh duduk di sebelah kanan Bapa. Harinya kapan itu tidak ada yang tahu, malaikat pun nggak tahu, putra pun nggak, anak pun nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Berarti kan di sini udah jelas ya, ini pribadi yang berbeda gitu. Pribadinya memang berbeda. Iya. Pribadinya kan memang ada 3. Pribadinya memang berbeda. Iya, pribadinya. Nah kan Bapa memang bukan Yesus, Ya. Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya. Tapi ketiganya kan hakikatnya sama. Betul. Saya bisa mewakili pendeta jawab nih. Oke. Nah, kemudian kan saya lihat yang punya Kodondi yang Alkitab yang tebel segini, yang punyanya Romo itu kan. Ternyata di Alkitab saya itu juga ada kok yang ayatnya. Iya, yang tapi di situ dikurung kok. Jadi kalau ayat yang menjelaskan Trinitas tuh dikurung sama dia, gitu sih. Sudah tahu artinya dikurung itu apa? Sudah. Sudah tahu. Waktu nonton video saya baca yang screenshot itunya, keterangan catatan kakinya enggak? Udah, tapi kan banyak dibacain kan gitu. Oke. Nah, setelah mendengar itu gimana rasanya? Ya, syok kah? Atau marah kah? Atau sedih kah gitu? Enggak sih. Kalau marah sih enggak ya. Karena kan memang dari awal saya kan harapannya mencari yang benar gimana. Dan hal itu juga sempat jadi pertanyaan waktu saya SMP kalau nggak salah. Oh gitu? Iya, sempat jadi pertanyaan. Dari SMP udah nanyain begitu? Iya, cuman kan waktu itu nggak dapet jawaban yang memuaskan ya, seperti itu sih. Ya baru dapet jawaban ya sekitar ya dalam 5 tahun terakhir ini sih. Oke. Gitu. Ya. Sebetulnya saya pingin mu'alaf itu dari tahun lalu. Oh gitu. Terus? Cuman masih belum srek. Jadi ada yang apa ya? Udah tahu memang kebenarannya, tapi gimana ya? Beda sama yang sekarang tuh beda. Oke. Yang dulu belum menggebu-gebu gitu ya? Belum. Apa gimana? Mau melangkah itu kayak takut. Oke. Jadi takut nerima tanggung jawabnya, takut jalaninya, takut image si keluarganya. Maksudnya banyak lah yang dipikirin. Terus ngomong sama orang tuanya bagaimana gitu sih. Belum siap lah, belum siap untuk menjawab. Gitu. Sekarang udah siap? Udah siap. Orang tua sudah siap? Udah cerita. Dua-duanya? Iya. Wih, merinding. Udah setuju? Ya, mama sih kalau dulu ya sebelumnya itu saya pernah spill dikit-dikit dan itu cukup mengundang emosi. Maksudnya amarahnya kelihatan. Mama baik pun saya juga ngerasa kok jelasinnya gimana ya ke mama ya biar enak gitu kan. Terus dalam waktu perjalanan ini kan saya bawa dalam doa juga ya. Doanya siapa? Ke Allah. Kau Allah. Oh, tanya dulu ya. Siapa tahu doanya ke Yesus kan. Terus. Dan ya alhamdulillahnya ya kan, itu saya setahun ini dipertemukan dengan orang-orang yang tepat juga sih. Jadi kayak udah dikirimin memang waktunya. Jadi saya punya teman kantor kan, saya pindah tuh dari kantor yang lama ke sekarang ke investment gitu kan. Nah di sini saya cuma berdua. Jadi saya punya sahabat satu di kantor, teman cewek gitu ya. Nah dia banyak sharing sama saya, gitu. Dia Muslim. Ya. Terus? Tuh, saya banyak sharing sih dengan dia, cerita-cerita bagaimana sih tentang Islam, memperdalam lagi gitu. Jadi lebih ke ini ya, kena ke hatinya ya. Tadi kan lebih ke logika dulu, oke nih, clear nih. Tapi kan ke hatinya belum yang klik gitu. Terus saya juga ketemu sama Coach Rene itu. Itu waktu ada acara dengan kantor sekitar bulan Oktober tahun lalu.
Nah, saya waktu itu saya bertanya di forum itu, dan Coach Rene bilang waktu setelah forum itu saya bilang saya ini kepingin belajar, saya itu lagi belajar Islam dan saya kepingin mualaf, cuman masih ada masih ada kendala gitu kan. Nah, ya udah kemudian sama Coach Rene ini dia bilang ya udah ini nomor saya, nanti kalau misalkan kamu ada yang mau ditanyakan saya open untuk discussion gitu kan. Ya udah 3 bulan saya abaikan. Oh gitu. Udah minta nomor dicuekin gimana? Terus? Nah, waktu Januari kemarin ini sih baru Januari. Ya, saya dengar yang podcastnya Felix Xiao. Ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Oke, saya tanya ada 3 pertanyaan nih ke Coach Rene kan. Nah, ya kalau misalkan dibalas ya udah, nggak dibalas ya mungkin dia lagi kan orangnya sibuk banget kan, dia motivator juga kan. Dibalas ya udahlah, nggak apa-apa deh. Dibalas nggak tuh? Ternyata dibalas. Oh, dibalas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dibalas. Terus? Gitu. Ya dari sini sih saya merenung lagi, saya bawa doa lagi. Bener-bener saya ambil waktu sendiri gitu ya. Saya tenang dan ternyata ada rasa yang saya ngakui, ini loh Allah, ini dosa-dosa aku yang dulu gitu kan, apa yang aku udah lakukan gitu kan, terus kepahitan-kepahitan yang aku alami seperti ini, dan alhamdulillahnya kayak kerasa tenang, kayak kerasa damai gitu sih. Nah itu yang bikin klik banget. Jadi ya kalau Allah udah membalikan itu kayak tek gitu aja sih. Walaupun mungkin prosesnya lama ya. Jadi kurang lebih 5 tahun ya? 5 tahun. Wih, lama juga. Dan waktu itu setelah mau saingan sama saya berarti? Saya 7 tahun. Saya doa malamnya, oke nih, saya udah yakin gitu ya. Saya belum cerita ke siapa-siapa ini, ya kan. Besoknya saya cerita ke mama. Gitu, terus saya ajak ngomong, saya bilang saya minta maaf ke mama buat kesalahan saya yang selama ini ya, mungkin ada buat mama marah, buat apa gitu kan. Terus kemudian saya cerita, saya itu kepingin mengembangkan diri saya gitu kan. Saya pingin ini ada planningnya. Kemudian saya cerita, saya mau mungkin saat ini saya ada keyakinan yang berbeda sama mama. Gitu, saya cerita latar belakangnya seperti apa, alasannya seperti apa, dan ini loh yang saya rasakan, kedamaian ini, ketenangan ini yang saya rasakan, dan itu mama diem aja sih, nggak ada yang marah sedikit, nggak nangis juga, jadi Papa? Kayak Papa lebih tenang sih kalau Papa lebih tenang. Kalau Papa ya lebih slow dia. Lebih Mama tenang sih yang lebih, Mama kan lebih apa ya? Iya. Lebih itulah. Nggak, lebih tenang sama lebih cuek beda tipis loh. Ya lebih cuek. Lebih cuek. Baru ngaku. Kalau Mama kan lebih bawa perasaan. Jadi saya jaga perasaannya Mama juga sih. Tapi saya terkesan dengan caranya Yohana memberitahu mamanya loh. Pintar caranya. Nggak semua orang bisa begitu. Oh, oke. Iya, nggak semua orang, walaupun sama orang tuanya sendiri bisa seperti Yohana ngomong gitu. Dan itu ternyata diterima mama walaupun sedih tapi ya. Iya. Gitu ya. Jadi mama itu sampai nggak bisa berkata-kata, tapi nggak yang marah, nggak emosi sampai 3 kali sih. Kamu yakin? Ya udah. Walaupun tahun lalu pernah ngasih tahu juga, udah masih marah-marah waktu itu. Iya, tapi nggak berani ngomong secara ini ya. Saya cuman bilang saya belajar gitu, spill aja sih, nggak bilang saya pindah, enggak. Terus, tapi kalau yang ini beneran saya. Ketika mamanya sudah nanya 3 kali, kamu yakin, akhirnya setuju. Iya, oke lah. Maksudnya nggak, setelah itu nggak ada pembahasan yang lebih lanjut dan alhamdulillah sikapnya mama ke saya itu benar-benar yang lebih baik daripada sebelumnya. Waduh, keren. Jadi nggak ada yang marah-marah atau gimana? Bagus banget ya. Berarti nanti pulang dari sini, Yohana sama mamanya tuh berarti adu kebaikan. Iya. Adu sayang-sayangan gitu. Iya, rencananya sih. Gitu. Harus lebih banyak kebaikan buat Iya, benar. Gimana caranya Yohana ngasih lihat mamanya kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat, sekarang harus lebih sayang, harus lebih hormat. Oh, itu kalau ini ya. Bisa jadi mamanya nanti yang ikut. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada yang perlu dibicarakan tentang iman yang lama kan, berarti kan? Aman sih. Aman. Oh iya, aman.
Pertanyaan kemarin itu yang sempat saya lontarkan ke Mama ya, Mama kan selama ini kan baca Alkitab ya kan. Nah, bagaimana kalau memang Al-Quran ini adalah dari Allah juga, dari Tuhan juga gitu. Terus mamanya ada komen apa? Ya, Mama merasa Mama menjalankan ini aja belum sempurna, gitu, belum bisa gitu. Jadi belum mencari tahu yang ini gitu. Oh, Yohana harusnya ngomong gini. Kenapa Mama tidak bisa menjalankan yang sekarang dengan sempurna? Karena yang ada di kitab sekarang itu, walaupun terlihat bagus, ya, bahkan sangat bagus, tapi kalau bahasa Jawanya tuh too good to be true gitu, tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau cuman untuk diri sendiri mungkin bisa, ya. Betul. Tapi untuk bisa dijadikan apa ya namanya ya, kayak semacam penerapan atau implementasi dalam masyarakat tuh nggak bisa. Iya. Untuk diri sendiri pun belum tentu bisa, apalagi untuk masyarakat. Iya, betul. Tahu kan maksud saya kan? Paham. Contohnya apa? Ya, kemaksudnya aku. Jadi saya sendiri kan, aku ini gelas kotor gitu kan. Nah, ketika saya itu di titik yang di saat itu saya juga doa dan saya doanya juga getu banget doa. Getu. Surabaya ini metu. Oh iya. Apa ya bahasa Indonesia? Getu ya mau. Ya maksudnya kencang gitu ya. Iya, adorasi lah, inilah. Pokoknya saya melakukan. Yang saya maksud tadi begini. Oke, sekarang kalau dibilang ajaran kekristenan. Kekristenan itu kan Protestan, Katolik, Ortodok gitu kan. Ya. Imannya sama. Ajarannya kurang lebih sama lah ya. Kasihilah musuhmu. Ya. Gimana penerapannya? Orang atau pendeta atau romo mungkin hanya bisa bilang itu maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dah gitu aja. Tapi prakteknya apa bisa gitu? Sulit sih. Sulit. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bagus. Bahkan sangat bagus gitu ya. Tapi kan ngajarin orang jadi nerimo. Iya. Betul nggak? Betul. Dan sulit diterapkan. Sulit. Pernah? Ya pernah. Pernah ditampar kanan kasih pipi kiri? Oh belum. Sih. Kalau itu enggak sih. Nah itu maksudnya itu. Jadi itu kesannya bagus, kelihatan bagus, bahkan sangat bagus, tapi tidak bisa diterapkan. Di pengadilan ada nggak ajaran atau konsep kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Nggak bisa kan? Gitu maksudnya. Jadi gimana ya? Saya senang sekali Yohana bisa sampai sini. Malah saya dapat kabar kemarin tuh dari Pak Handoko. Oh iya. Yohana sudah ke sekretariat YPMI di Surabaya. Sudah, saya ke sana waktu itu. Ceritanya kemarin ke sana mau ngapain? Mau tanya-tanya dulu. Oh, belum mau syahadat. Oh. Mau lihat dulu kan waktu itu kan cari yang srek lah. Oh, oke. Oh, terus dari Pak Handoko dikasih tahu suruh kesini atau gimana? Enggak, sama ini Mbak Suci. Oh, Suci. Oh. Saya yang bilang ke Mbak Suci untuk saya kayaknya di Jakarta aja dan ke ya gitu sih. Syahadat itu bisa di mana saja. Iya. Di masjid mana aja bisa. Iya. Nah, cuman memang sayangnya belum semua masjid itu bisa mengeluarkan sertifikat yang dari yayasan gitu. Ya. Kan tidak semua masjid ada yayasannya. Gitu. Nah itu masalahnya. Jadi ada masjid-masjid yang sudah mensyahadatkan orang, memberi sertifikat, tapi karena tidak ada yayasannya, itu nggak bisa dipakai buat administrasi negara. Buat ganti KTP nggak bisa, nggak diterima. Gitu. Dan kemarin kan sebetulnya kan saya janjian sama Coach Rene karena kan memang ya dia juga bantu saya kan untuk sampai di sekarang gitu kan. Ya kebetulan dia hari ini nggak bisa. Oh, janjiannya mau ketemu di mana? Mau di sini, mau ikut saya syahadat. Oh, mau Masya ikut Allah. Melihat gitu. Masya Allah. Tapi kebetulan anaknya sakit ya udah. Gitu sih. Alhamdulillah. Gak apa-apa lah, kalau nggak gitu kan nggak ketemu. Iya. Tapi maksud saya nih jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta. Gak apa-apa. Karena kan yang dicari kan beda ya. Bukan masalah jaraknya ya, tapi kita bisa ngobrol, bisa saya juga nambah ilmu juga kan dari Bu Doni itu sih. Oke. Masih penasaran mau lihat lagi yang itu, yang di kitab yang tebal itu? Boleh. Oh boleh. Boleh.
Aku cari loh itu kok untuk beli ya kan. Ternyata harganya mahal dan aku nggak tahu itu beneran ada atau bohong gitu. Yang terakhir lihat harganya berapa? Kitabnya 10 jutaan kayaknya. 10 juta? Di mana? Di mana? Di internet. Oh, enggak maksudnya di toko hijau, toko oranye, apa toko merah apa? Udah lama sih. Udah lama ya. Tapi kemana? yang yang saya punya temen juga kan, dia itu adiknya Romo. Nah, memang ada beberapa yang itu sih punya. Memang, punya dan bilang memang ya ada beberapa ayat yang ditambahkan. Mel, kemarin ada nawarin kitab yang tebal merah itu berapa? Oh, apa suci ya? Berapa, Ci? Wah, 70 juta. mending buat ini ya, mending buat beli apa mobil ya. 70 juta. Udah dimainin pasti kalau kayak Iya. Tapi ada kok di Bible yang biasa aja, ada kurungnya sih memang. Ada. Yang di TB2 sekarang juga ada tanda kurungnya, tapi nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangannya. Tapi... Sekarang nggak usah beli itu, di Android ada. Oh iya, ada kurungnya. Kemarin aku juga lihat. Enggak, ada aplikasi Android yang punya catatan kaki sama dengan yang di kitab merah itu. Oke. Kalau mau install nama aplikasinya Tafsiran gitu. Oke. Nanti coba. Ya. Gitu. Ci, ini pakai gula nggak, Ci? pakai. Nggak manis? Tambahin dong. Ini orang banyak begini. Hah? Stevia ini apa? Rasanya kok agak lain ya belakangan ya? Stevia tuh karena memang nggak sebagus itu. Stevia tuh ganggu, justru ganggu ke... Itu tuh gula aren aja, gula aren. Tadi saya buang. Tadi kita nih saya tuang, udah buang. Ada satu aja. Saya buang selesai tuh. Ya ini sih cuman buat pemantapan aja ya. Udah mantap. Enggak maksudnya buat ya pembuktian lah gitu ya. Ya, boleh. Jangan sampai nanti. Ini yang untuk masuk seminari itu ya? Iya. Ini kan. Iya. 1 Yohanes kan? Iya. Ini kan karena tidak diperdagangkan. Iya. Atau Yohanes 5:7 kan ini. Betul. Ini catatan kakinya. Oke. Oh, udah terjemahan Latin ya? Oke. Malah kalau yang di Bible-nya New International Version, mereka berani ngomong bahwa ayat itu tidak ada di dalam manuskrip kuno sebelum abad 16. Oh. Jadi kan abad 16 baru ada. Tapi mengenai rukun Islam, rukun iman, sudah paham ya? Belum. Rukun Islam. Belajar sih. Ya ini saya hanya kasih dasar aja ya. Paling dasar ini. Di rukun Islam ada bersyahadat. Oke. Setelah itu syariatnya sholat, Oke, ya. zakat, puasa, haji jika mampu. Hajinya aja jika mampu. Oke. Ya. Bukan sholatnya loh. Iya. Pokoknya semuanya wajib kecuali haji jika mampu aja. Tapi ini pun yang namanya sholat, zakat, puasa ini pun juga jika ada halangan yang syar'i gitu ya. Itu baru ada solusi yang lain gitu. Halangan yang apa namanya? Dibolehkan, baru nanti solusinya apa. Itu rukun Islam atau syariat Islam. Dasar imannya orang Islam disebut rukun iman. Beriman kepada Allah SWT. Pasti kan? Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Sama kan? Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada nabi-nabinya. Beriman kepada hari akhir. Ya. Terakhir baru beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah takdir. Oh iya. Namanya setan. Oh, setan. Papanya saya apa? Ku. Bisa nggak sebelum lahir Yohana milih untuk lahir jadi orang Cina Surabaya? Nggak bisa. Itu takdir. Artinya sudah ditakdirkan. Jadi orang Cina, di Indonesia pula gitu. Lahirnya kan nggak bisa milih. Tapi untuk berkarir, dulu sekolah berkarir, bisa milih kan, bisa diusahakan.
mau kaya kerja keras, mau pintar belajar, itu takdir yang diusahakan. Ya, jadi intinya sebenarnya pada mirip kan dengan di Kristen kan ada yang namanya Tuhan, yang namanya Esa, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, sampai sini sama kan? Cuman perbedaannya hanya di dalam Katolik, nabi yang disebut dengan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus itu, ini adalah dianggap sebagai pribadi yang berbeda dengan Bapa, tapi satu hakikat. Beda itu. Di Islam kita menempatkan Nabi Isa alaihissalam cukup sebagai nabi.